selalu kita ucapkan, kirimkan kepada kita punya Nabi panutan kita, qudwah kita, Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, yang sama-sama kita hormati pimpinan kita, guru kita bersama, orang tua kita, panutan kita, qudwah kita, ada ilallah Ustadzuna al-Mahbub Asyafi'il al-Mufarrijul Qurub Kiai Haji Mustafa bin Kiai Haji Ahmad Zamuri, yang kita doakan mudah-mudahan beliau panjang umur, sehat afiat, wabul hajat di dunia wal akhirat, amin ya rabbal. Jujur tadi saya kira itu yang difoto-foto beliau, ternyata fotonya Kiai Haji Ahmad Zamuri, abah beliau. Kalau sekilas persis 100% wajahnya mirip sama beliau. Kita doakan mudah-mudahan beliau selalu dikasih keistiqomahan oleh Allah, diberi kesabaran oleh Allah, zahir batin, dan mudah-mudahan para santri-santriwati juga yang khidmah di tempat ini mendapatkan barokah yang banyak dari Allah Subhanahu wa taala. Ilmunya ilmu yang manfaat, dan mudah-mudahan bisa mengamalkan apa yang kita dapat dari pondok pesantren ini. Amin ya rabbal. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Ini hari kita mengadakan hauliyah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, juga sekaligus harlah pondok pesantren Riyadul Jannah ke-43, juga sekaligus mengenang 100 hari wafatnya guru kita bersama. Masya Allah, ini pondok pesantren udah 43 tahun, berarti berdirinya tahun 1400 Hijriah. Kalau sekarang aja saya bisa lihat di mari ini, di sini nih, apa namanya nih? Nama daerahnya? Tanjung Harapan. Katanya yang namanya PLN baru ada sekitar setahun 2 tahun. Sebelumnya pakai jet set. 40 tahun pakai apaan? Pakai lampu petromak. Itu juga kalau ada duitnya. Kalau nggak ada buat beli minyak, Masya Allah. Alhamdulillah sekarang udah bisa lihat listrik di sini, udah bisa lihat lampu, nggak pakai petromak lagi. Nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Hadir kita di mari haul sekaligus 100 hari, sekaligus harlah. Mengingat 100 hari berarti ngingetin kita juga bakal nyusul. Kita juga bakal ngikut, bakal pulang ke rahmatullah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita bakal pulang. Cuman tinggal pilih mau pulang dalam keadaan baik atau mau pulang dalam keadaan tidak baik. Tentu kita mau pulang dalam keadaan baik. Mudah-mudahan kita berdoa yang hadir semuanya mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal. Mau mati husnul khatimah? Ibu-ibu doang yang jawab, yang laki mau mati husnul khatimah? Mau kapan? Kalau dia siap, kalau ditanya kapan siap, nggak bakal siap-siap gitu. Kita semua bakal pulang ke rahmatullah. Siap nggak siap, mau nggak mau, tua atau muda, kaya ataupun miskin, guru maupun murid, orang tua maupun anak, kita bakal pulang ke rahmatullah. Kita bakal kembali ke Allah. Kita bakal berdiri di pengadilan Allah. Kita bakal berjembat di jembatan Shiratal Mustaqim. Kata Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, ikhtar makan fil akhirah minal an. Pilih tempatmu di akhirat dari sekarang. Ayo istiadat, maksudnya tuh suruh siapkan dari sekarang. Kamu mau kemana nanti? Pilihan cuma 2, sorga apa neraka. Nggak ada pilihan ketiga, nggak ada. Nggak ada orang kaki di sorga, pala di neraka, nggak ada. Pilihan cuma 2, sorga apa neraka. Kalau ditanya kita semua mau masuk sorga. Yang sholat, yang nggak sholat mau masuk sorga. Yang puasa, yang nggak puasa, yang bakti sama orang tua maupun yang ngelawan sama orang tuanya, yang hormat sama guru maupun yang kurang ajar sama guru,
yang Islam maupun yang bukan Islam, ditanya kamu nanti kalau mati mau kemana, pasti semuanya bilang saya kalau mati saya mau masuk surga. Sadar nggak sih kalau mau masuk surga nih jalan kita? Alhamdulillah duduknya kita aja sekarang di Riyadul Jannah, di taman surga. Harapan besar kita mudah-mudahan Allah mudahin masuk ke dalam surga. Amin. Cuman kita berdoa sama Allah nggak mau masuk surga sendirian. Kita mau masuk surga sama anak kita, istri kita, orang tua kita, guru kita, tangga kita, dan semua orang-orang yang kita cintai mudah-mudahan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah, waktu sangatlah singkat. Lihat diri kita. Dulu masih kecil. Dulu kita masih jadi bocil. Tahu bocil? Tahu nggak bocil? Ini saya datang kemari nih dari Jakarta pakai 3 kendaraan. Saya kemari nih pakai 3 kendaraan kemari, pakai pesawat. Dari bandara naik mobil, habis itu naik boot. Luar biasa. Digas full sama yang bawanya tuh. Gajlukan. Tahu gajulukan? Gajulukan di apa namanya? Di sungai atau di laut lebih serem ternyata daripada gajulukan di darat. Kalau polisi di darat begitu. Paling begitu dong, tapi kalau di situ Allah. Saya bilang tadi sama Ustaz Fahrul, ini kalau kita nyemplung pakai gaya batu. Tahu gaya batu? Ceplung gitu. Masya Allah. Alhamdulillah biasanya badannya gede ngambang. Ya tetap aja enggak, biasa kalau gede makin dalam lagi tenggelamnya. Alhamdulillah pakai 3 kendaraan baru bisa nyampe sini. Kalau enggak nggak bisa, pakai pesawat dulu terus pakai mobil baru. Butuh dengan perjuangan. Kalau nggak cinta sama orang sini ngapain saya datang jauh-jauh kemari? Mending saya asik di sana pakai mobil doang. Tapi karena saya cinta, perhatian, saya menerusin perjuangan daripada saya punya kakek. Perjuangannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bela-belain kemarin. Para kiai kita, guru-guru kita, masyayikh kita luar biasa dakwahnya keliling. Dan apa yang disampaikan oleh guru-guru kita semata-mata bukan lisan mereka sendiri yang menyampaikan, tapi cuma sekedar menyampaikan apa yang sudah mereka dengar duluan dari guru-gurunya. Cuman nyampein apa yang udah didengar, apa yang udah dikasih sama gurunya. Cuma nyampein, nggak lebih dari itu. Dan itulah sebaik-baiknya murid. Sampaikan apa yang kamu dengar dari gurumu. Jangan menyampaikan suatu hal yang baru yang tidak diajarkan oleh gurumu. Apalagi keluar dari tariqah, dari manhaj yang diajarkan oleh gurumu. Ini murid yang seperti ini, murid yang tidak ada barokahnya. Ilmu boleh banyak, tapi berapa banyak orang yang ilmunya banyak tidak dapat barokah, bahkan dapat siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena dia punya ilmu tidak berguru. Ini pentingnya manhaj, pentingnya tariqah. Kita semua nih ada di jalan. Bakal sampainya nanti ketika kita di akhirat. Kata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dalam satu perkataannya, beliau pernah berkata, "Tir ilal haq bil janahin, al-kitab wa sunnah." Terbanglah kalian menuju keridhaan Allah Subhanahu wa taala dengan 2 sayap, Al-Quran dan Sunnah. Dan kita nggak bisa langsung megang Al-Quran dan Sunnah kecuali dengan kita belajar sama kita punya guru. Wala astalit lil ish fil bu'di anhumu walau kana mulkul ardi fi qabdatil yad. Hidup nggak ada enak-enaknya. Ketika kita hidup di dunia, saat itu kita jauh dari mereka, para aulia Allah. Ketika kita jauh dari guru-guru kita yang nganterin kita menuju pintunya Rasulullah. Rasulullah yang nganterin kita menuju keridhaannya Allah Subhanahu wa taala. Ini silsilahnya, ini sanadnya. Nggak bisa kita langsung nyampe ke Allah. Kalau ada orang bilang saya bisa nyampein kamu ke Allah, ini orang sombong. Kita nggak bisa langsung nyampe ke Allah melalui guru kita. Guru kita yang ngenalin Rasulullah, yang ngebawa kita menuju Rasulullah. Rasulullah nanti yang nyampein kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah huwa babullah, pintunya Allah, wa huwa habibullah. Dan Rasulullah adalah kekasihnya Allah Subhanahu wa taala.
ngingetin kita pada siang hari ini yang berbahagia dan dalam keberkahan yang begitu banyak dari Allah Subhanahu wa taala. Kita semuanya bakal mati, kita semuanya bakal meninggal. Kita hidup di dunia, kata Imamul Haddad itu tadi, biarpun kita punya uang banyak, walaupun kerajaan dunia ada di genggaman tangan kita, saat itu juga kita jauh dari Allah. Wala astarid, nggak ada enak-enaknya, nggak ada enak-enak apa. Bisa senyum di dunia, yang kita cari senyum di dunia, senyum juga di akhirat. Bisa bahagia di dunia, bisa bahagia juga di akhirat. Bisa selamat di dunia, selamat juga di akhirat. Mudah-mudahan selamat dunia akhirat semuanya. Amin. Ya Rabbal. Kita semua bakal pulang ke rahmatullah. Di sini orang kalau meninggal biasanya diantar ke kuburan pakai apa kendaraannya? Pakai but. Hah? Pakai keranda mayat kan? Apa dibawa gitu aja dipeluk? Pakai tandu kan? Iya, keranda mayat tuh tanduk kurung batang, iya kan? Sama modelnya begitu kan? Kurung batang isinya berapa? Satu doang kan? Ada gak yang isinya 3, isi 2 gitu? Nggak ada. Pakai tandu isinya tuh jenazahnya atau mayatnya berapa? 1. Nggak ada yang model baru 2, nggak ada. Kita kalau naik mobil, kita naik but, yang nyetir 1, penumpangnya banyak. Ntar kita naik tuh tanduk, kita ditanduk, naik kurung batang atau naik apa namanya buat ngangkat jenazah, penumpangnya 1 doang, yang nganterin banyak, diantar tuh ke kuburan. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, subhanallah, alhamdulillah. Bikinin tahlil 3 harian, 7 harian, sampai 100 hari. Tuh kurung batang tuh, tandu yang ditandu, di atasnya ada jenazah, ada mayat. Ketika lewat di depan kita, ketika saudara kita meninggal atau siapa meninggal, hakikatnya itu lagi ngajak ngobrol kita, Pak Bu. Lagi ngajak ngobrol kita, negor kita. Cuman kita nggak denger. Sebab kalau kita denger, kita kabur. Coba lagi datang, ada yang meninggal, itu keranda mayat, kurung batang tuh, ngucapin salam sama kita, assalamualaikum. Kira-kira jawab salamnya apa kabur? Apalagi kalau dia bilang ikut yuk, wah duluan deh, nanti saya Sherlock. Cuman kayak Sherlock nggak nyampe sini nih. Di sini bisa pakai Sherlock nggak? Apa dia bilang kurung batang? Undur ilayya bi aglik, anal muhayya li naglik, ana sarirul manaya, kamsaro mithli bi mithli. Manusia, renungkanlah aku dengan akalmu. Pikirin, aku nih anal muhayya linaglik, aku ini udah pantas banget buat bawa kamu. Kamu udah pantas banget tiduran di atas kendaraanku. Ana sarirul manaya. Kenalin, saya nih kurung batang, keranda mayat. Kamsaro mithli bimithli. Berapa banyak orang sepertimu, nanti akhir hayatnya dia bakal naik di atasku, di atas kendaraanku. Semuanya bakal inna lillahi wa inna ilaihi. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah bi husnil. Terus doa sama Allah, masukin terus tuh husnul khatimah di dalam doa kita. Dari sekian hajat dunia kita, sekian hajat akhirat kita, minta sama Allah Ta'ala biar dikasih husnul khatimah, biar dikasih mati yang baik. Di saat kita mati, Allah dalam keadaan ridho sama kita. Saat kita mati, Rasulullah dalam keadaan ridho sama kita semuanya. Amin ya Rabbal. Ini pentingnya kita duduk di sini. Riyadul Jannah. Jangan harap orang mau masuk surga kalau di dunianya males duduk di Riyadul Jannah, males duduk di taman surga. Taman surganya aja di dunia dia males duduk, pengen cepet-cepet pulang bawaannya. Nggak apa-apa, gerah-gerah dikit duduk di sini. Mudah-mudahan nanti bisa ngadem di surga. Mau ngadem di surga? Iya, Masya Allah. Istiqomah kita duduk di taman surga. Apalagi orang-orang yang musuhin taman sorga, orang-orang yang musuhin Riyadul Jannah, bagaimana dia mau masuk sorga? Kalau di tamannya aja, di majelisnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam
Malas dia duduk, nggak mau dia duduk. Dan kalau kita duduk di taman surga seperti ini, ajak kita punya keluarga, ajak kita punya anak. Biar apa? Mata kita, mata anak kita, istri kita, dan keluarga kita tuh bisa ngelihat matanya guru-guru kita. Sambung menyambung, gurunya pernah ngelihat gurunya, gurunya pernah melihat gurunya, sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tangannya biar bisa cium tangan sama para guru. Alhamdulillah hadir tengah-tengah kita juga adalah Habib Fauzi Al-Madihi. Saya teringat perkataan Al-Habib Syekhan bin Mustafa Al-Bahar. Beliau pernah bilang, kalau satu kampung atau satu rumah didatengin sama satu Habib, berarti itu rumah, itu kampung lagi didoain sama Rasulullah. Mudah-mudahan kita ini hari didoain sama Rasulullah. Dan Rasulullah pada saat ini ngelihat kita dalam keadaan cinta dan ridho sama kita semuanya. Amin ya rabbal. Pentingnya kita menjaga hubungan baik kita sama para aulia Allah. Mengingat haul Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Yang kita ingat bukan sekedar keramatnya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, tapi kita lihat juga bagaimana mujahadahnya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Bagaimana kesungguh-sungguhannya beliau sampai dapat ridhonya Allah. Kesungguh-sungguhannya beliau dalam mencari ridhonya Allah. Kesungguh-sungguhan beliau dalam mencari cintanya baginda Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lihat sholatnya beliau, lihat baca Al-Qurannya beliau, lihat ibadahnya beliau. Begitu luar biasa. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, siapa yang nggak kenal? Dari kota sampai kampung, ke desa, pulau mana aja, negara mana aja, kenal Maulana Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu wa ardhah. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani itu kalau udah sholat malam, sekali sholat hatam Al-Quran. Sampai-sampai beliau Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dikisahkan, sebagaimana saya dengar dari saya punya guru, itu kalau sholat malam kakinya yang sebelah diikat di tiang. Kakinya yang sebelah diikat di tiang. Lalu anak beliau nanya, "Abah, kenapa Abah kakinya yang sebelah diikat di tiang?" "Iya, Abah ikat kaki Abah yang sebelah di tiang, biar kalau Abah ngantuk, Abah ulang lagi sholat Abah." Wahakadha. Sholatnya orang-orang soleh, sholatnya para aulia Allah, sholatnya orang-orang yang dekat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa begitu dekatnya sama Allah karena ibadahnya luar biasa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak spontan begitu aja jadi wali, tidak spontan begitu saja menjadi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani yang begitu didengar di bumi dan di langit, melainkan dengan mujahadah dan kesungguh-sungguhannya dalam mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam mencari cinta yang hakiki. Kita kebanyakan di dunia cari cintanya cuma cinta monyet. Tahu cinta monyet atau cinta fitri? Tapi sekarang udah nggak musim cinta fitri. Sekarang cintanya kebanyakan anak muda cinta kepada opa-opa Korea. Tapi alhamdulillah di mari nggak kenal tuh kayak begitu, insya Allah. Cinta yang hakiki adalah cinta kita kepada Allah dan cinta kita kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Cinta yang nggak ada istilah rugi, yang nggak ada istilah bertepuk sebelah tangan. Kalau sama manusia, sama makhluk Allah, bisa jadi cinta itu membuat kerugian. Bisa jadi cinta itu bertepuk sebelah tangan. Tapi cinta kita sama Allah dan Rasulnya nggak ada istilah bertepuk sebelah tangan, melainkan dapat keuntungan dan kebahagiaan bukan sekadar di dunia, tapi di dunia dan juga di akhirat. Cinta yang bisa membawa kita menuju ke jalan keselamatan, menuju ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal. Pentingnya kita jaga hubungan baik sama guru-guru kita, sama para aulia kita. Para wali Allah bukan sekadar mereka yang bisa terbang, bukan sekadar mereka yang bisa jalan di atas air, tapi para aulia Allah, mereka guru-guru kita yang soleh, guru-guru kita yang istiqomah mengajarkan kita, walaupun cuma ngajar alif bata, ngajar ngaji, tapi dia istiqomah. Dia adalah para aulianya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sebagai murid, kita husnudzon, berbaik sangka bahwasanya guru kita adalah seorang wali, guru kita adalah seorang yang dekat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah kalau kita punya husnudzon kepada guru kita, kita bakal dapat barokah yang banyak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal
Di saat akhir zaman seperti ini luar biasa. Orang banyak yang takut kehilangan arah dan imannya. Na'udzubillah min dzalik. Sampai-sampai sering kedengeran tuh saya kalau di kota ada orang sakit. Ini kan lagi zaman yang namanya Covid. Tapi alhamdulillah di mari saya nggak ngeliat satupun yang pada pakai masker. Adapun pakai masker paling dikantongin doang atau ditaruh. Alhamdulillah, ngap juga pakai masker. Nggak pakai aja udah ini kipas-kipasan, bener gak? Lagi zaman yang namanya Covid. Saya sering denger di kota orang jadi kayak orang gila. Keadaan lagi kurang baik, jangan ditambah jadi nggak baik. Keadaan lagi keruh, jangan dibikin tambah keruh. Sampai orang asal ngomong kadang seenak jidatnya. Ketika ada saudaranya datang ke rumahnya malah diomelin. Ini orang tua saya sakit nih gara-gara kamu nih. Kalau kamu nggak datang ke rumah saya, orang tua saya nggak bakal sakit. Ini anak saya kemarin nih mati gara-gara kamu nih. Kalau lu nggak datang ke rumah saya, anak saya nggak bakal mati. Disangka kita malaikat Israel kali. Kita yakin, kita beriman dan kita percaya yang namanya hidup mati kita sehat. Dan sakitnya kita, bahagia kita, susahnya kita, sedihnya kita, semuanya atas kehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Wa rabbul alamin. Allah yang ngaturin hidup kita. Allah yang ngaturin dunia akhirat kita. Jangan asal ngomong. Ingat ada Allah Subhanahu wa taala. Saat sekarang orang diajarin di mana-mana yang namanya cuci tangan yang benar, cuci tangan yang bersih. Sampai-sampai kalau kita jalan ke daerah kota besar tuh, wastafel mana aja pasti ada yang namanya tutorial cuci tangan. Tahu tutorial? Ada tutorial cuci tangan tuh. Cara cuci tangan yang baik dan benar dan bersih. Ada gambarnya 1, 2, 3. Kalau pakai sabun tambah lagi jadi 4. Ada tuh tutorial cuci tangan. Tahu nggak orang yang paling sering nyuruh kita, nganjurin kita buat cuci tangan? Orang yang paling sering nganjurin kita, ngajarin kita buat cuci tangan adalah Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selain cuci tangan dalam wudhu, kita juga diajarin sama Nabi dari dulu, bukan pada saat 2 tahun akhir-akhir ini zaman Covid, enggak, dari dulu Nabi ngajarin gobla antakul iksil yadek, sebelum kamu makan cuci dulu kedua tanganmu. Cuman kadang-kadang kitanya yang jorok. Tangan habis megang apaan aja, habis garuk-garuk apaan aja, habis megang duit yang 2.000-an sampai 50.000-an, kita makan. Pantas kena penyakit. Kenapa? Virus masuk ke dalam tubuh kita, bakteri masuk. Penyebabnya kita sendiri. Nabi ngajarin buat kita jaga kebersihan. Di saat kita mau cuci tangan, kita ingat ini bukan anjuran siapa-siapa. Ini anjuran kita punya Nabi. Jadi cuci tangannya kita dapat pahala. Cuman cuci tangan dapat pahala. Luar biasa. Tutorial cuci tangan viral di mana-mana. Dan kadang-kadang orang tuh bangga kalau di saat dirinya viral. Tutorial cuci tangan. Maaf, jangankan tutorial cuci tangan, tutorial cuci kaki. Cara cuci kaki yang baik dan benar bersih udah diajarin sama Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satu ini dalam kitab Bidayatul Hidayah oleh Imam Al-Ghazali. Diajarin gimana cara cuci kaki yang bersih. Jangankan cuci tangan, cuci kaki kita udah diajarin. Sela-sela kaki pakai kelingking kita bersihin satu-satu, sampai sikil-sikilnya. Tahu sikil yang baunya sedap banget. Terus kuku-kukunya suruh gunting, udah diajarin kita bersih sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saat sakit, saat kena musibah, saat diuji sama Allah, kuncinya yang paling pertama cuma satu, jangan panik. Orang kalau udah panik, misalkan api cuma ngebakar ujung karpet doang, tapi karena dia panik bisa ngebakar satu rumah. Coba nggak panik, buru-buru dipadamin. Tapi karena panik, masalah kecil bisa jadi besar. Tapi emang itu penyakit manusia, suka membesar-besarkan hal kecil dan suka mengecil-ngecilkan hal yang besar. Kita suka ngecil-ngecilin hal besar dan suka ngebesar-besarin hal yang kecil. Malah kebalikannya. Itu kita manusia. Jangan panik. Di saat kita kena sakit, husnudzon nama Allah. Emang mungkin kita pantas dikasih sakit. Dan yang namanya sakit dari dulu emang sakit. Nggak ada yang namanya sakit nggak sakit. Namanya sakit. Husnudzon sama Allah. Mungkin di saat
kita mau mati, di saat kita mau meninggalkan dunia yang fana ini, dosa kita masih banyak banget. Allah pengennya kita masuk surga, dan Allah maunya kita masuk surga yang paling tinggi, kumpul sama guru-guru kita. Amin. Sehingga untuk mencapai derajat tersebut, mencapai makam dan tempat tersebut, sama Allah diuji, dikasih sakit. Seperti anak kita yang sekolah, makin tinggi kelasnya, makin susah ujiannya. Kita juga begitu, makin susah ujian yang Allah kasih sama kita, berarti makin besar juga hadiah dan pangkat magom yang Allah kasih buat kita semuanya. Kuncinya husnudzon sama Allah dan jangan panik. Dan kalau kita sakit, jangan kebanyakan minum obat. Ada obat ini, minum. Ini katanya bagus, minum. Ini katanya bagus nih buat mencegah, minum. Obat lagi ini lagi, minum. Obat ini minum, obat ini minum, obat itu diminum. Akhirnya mati bukan gara-gara sakit, overdosis. Minum apa yang diajarin sama guru-guru kita, diajarin sama Nabi Muhammad SAW. Minum madu, minum habatus sauda, minum yang herbal kan banyak, betul gak? Promosi dikit. Saya nggak bawa madu, saya nggak bawa habatus sauda, tapi di dalamnya tuh ada sedikit habatus sauda. Ada yang namanya minyak ZNM. Ini minyak terkenal kalau di Palembang, pakai banget terkenalnya. Bisa menyembuhkan segala macam penyakit. Orang pakai minyak kalau orang lagi pakai minyak ZNM, pasti dia nggak mati. Orang lagi pakai minyak ZNM, pasti dia nggak mati. Iya kan lagi make. Tadi saya baru dapat katanya di dalam tuh tadi. Masya Allah. Itu wujud ikhtiar kita. Tadi saya kemari sama Habibana Fauzi Madehit. Beliau bawa tuh minyak ZNM. Itu saya bukan sekedar promosi. Saya promosi ini emang karena saya meraktekin sendiri di rumah. Saya punya istri, saya punya mertua tuh orang Palembang. Ada tuh minyak ZNM, agak ribet dikit, ZNM. Pada saat itu lagi agak gatel dan sakit, saya pakai tuh, dioles. Bener, luar biasa. Ada luka berbulan-bulan tuh, luka nggak hilang-hilang. Pada saat pakai itu hilang. Dan bukan buat luka doang, bukan buat gatal-gatal doang, bisa nyembuhin macam-macam. Ada yang sakit hipertensi atau sakit apa, diminum sedikit gitu. Bahkan buat orang yang kesurupan diolesin dikit. Nah, ada orang kesurupan, olesin aja. Kalau dia masih kesurupan juga, berarti itu bohong kesurupannya. Ini yang punyanya, soalnya yang bikinnya ini wali, bukan sekedar bikin obat, dia wali. Al Habib Muhammad bin Syihab, baru meninggal beberapa tahun lalu. Pada saat mau bikin izin BP POM-nya, karena di situ ditulis banyak manfaat minyak ZNM-nya, ditulis banyak. Salah satunya bisa mengusir jin, menghilangkan dari gangguan-gangguan jin dan syaitan. Itu nggak bisa bikin BP POM kalau masih ada syarat itu. Habib, ini jin-jinannya harus dihilangin dulu Habib kalau mau bikin BP POM. Oh, kalau begitu saya nggak perlu, emang ini minyak saya ini bisa ngilangin begitu katanya. Luar biasa. Habib Muhammad bin Syihab. Maksud saya, saat kita sakit, jangan kita panik kebanyakan minum ini, kebanyakan minum itu. Obat-obat yang kita minum tuh serem, banyak ada efek sampingnya. Kesian ginjal kita, apalagi yang kapsul-kapsul, yang tablet-tablet. Jangan. Di saat kita sakit, saat kita lagi diuji, jangan langsung buru-buru minum obat. Ngadu ke Allah, ngadu ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kan diajarin juga tuh kita sama guru kita baca sholawat tibil qulub. Apal nggak kira-kira sholawat tibil qulub? Yuk sama-sama kita baca sholawat tibil qulub sambil kita niat, ya Allah, mudah-mudahan kalau ada yang lagi sakit diangkat penyakitnya sama Allah Subhanahu Wa Taala. Yang sehat mudah-mudahan terus dijaga sehat afiat, fitaatillah wa fitaatir Rasul. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala lindungin kita semuanya dari segala macam wabah penyakit. Amin ya rabbal. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari
hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kan kita di mari nih, hadirnya kita nih juga pengen kita dicintai sama Rasulullah. Kalau kita cinta sama Rasulullah, emang udah sepatutnya dan wajibnya kita sebagai umatnya Rasulullah harus cinta sama Rasulullah. Tapi kita juga pengen kita dicintai sama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Salah satunya dengan kita menghidupkan sunnah-sunnah Nabi Muhammad. Kita banyak sholawat sama Nabi Muhammad. Kita perhatian sama Nabi Muhammad dan cinta kepada anak keturunan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah ini kampung kita didatengin sama para habaib, datengin para guru-guru kita, para kiai kita, masyayikh kita. Hum warathatul Mustafa. Mereka adalah para pewarisnya baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pesan Al-Fakir, nanti kita pulang kita lihat di situ apa yang dibawa sama Habibana Fauzi. Kita ambil, kita beli. Jangan diambil doang, dibeli. Ada minyak wangi, dengan niat orang pakai minyak wangi menghidupkan sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Udah terlalu cuek kita sama sunnah-sunnah Nabi Muhammad. Masuk masjid, ingat musola, madrasah, tempat-tempat baik. Masuk rumah pakai kaki kanan, keluarnya pakai kaki kiri. Masuk kamar mandi pakai kaki kiri, keluarnya pakai kaki kanan. Dan saya mau kasih resep. Mau nggak kira-kira ibu-ibu, bapak-bapak, saya kasih resep biar kepala kita rambutnya nggak cepet ubanan. Bib, udah uban bisa hitam lagi nggak? Nggak bisa. Yang beloman biar nggak cepet numbuh uban, nggak cepet rontok, biar nggak gampang pusing, nggak terhindar dari berbagai macam penyakit. Habib promosi lagi, saya promosi sunnah Nabi Muhammad. Apa? Yang mana yang kita hidupin? Masuk kamar mandi, tutup kepalanya. Masuk kamar mandi, tutup kepala. Ingat, itu sunnah Nabi Muhammad. Siapa orang yang masuk kamar mandi tutup kepalanya, kepalanya bakal dijaga sama Allah Subhanahu wa taala dari berbagai macam penyakit yang nyerang kepala. Setelah mau tutup kepalanya pakai handuk, mau pakai kain, mau pakai kerudung, mau pakai tangan, mau pakai gayung, mau pakai helm, terserah. Yang penting masuk kamar mandi tutup kepalanya. Pakai kaki kiri. Sebelum ngapa-ngapain di kamar mandi, periksa dulu tuh airnya ada apa enggak. Itu sunnah Nabi Muhammad. Periksa buat istinjanya ada apa enggak sebelum ngapa-ngapain. Jangan udah ngapa-ngapain di kamar mandi baru periksa air. Pada saat habis nongkrong baru udah dibuka, ternyata airnya zong, nggak ada. Mungkin kalau di rumah kita bisa mastiin airnya ada. Lah kalau kita lagi safar, lagi berpergian, kita mampir pom bensin, mau kamar mandi, entah buang air besar, entah buang air kecil. Nabi ngajarin, sebelum ngapa-ngapain, sebelum buang hajat kita ya, di Baitul Khala, di kamar mandi, periksa airnya ada apa enggak. Cuman tinggal buka keran, dapat pahala. Hidupin sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari masuknya pakai kaki kiri, keluarnya pakai kaki kanan, buka kerannya, pakai tutup kepala, baca doa, masuk kamar mandi. Udah berapa pahala kita dapetin sunnah Nabi Muhammad, adabnya cuman masuk kamar mandi. Pahala banyak bisa kita dapat kalau kita mau. Yuk sama-sama kita cari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tutup pengajian kita pada siang hari ini dengan talqin dan zikir la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Harapan besar kita mudah-mudahan nih mulut kita, lisan kita yang sering bawel, lisan kita yang sering ngoceh yang gak manfaat, lisan kita yang sering nyakitin orang, lisan kita yang sering ngomong kotor seenaknya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala bantu kita. Nanti yang paling terakhir kita ucapkan ketika kita mau meninggalkan dunia yang fana ini adalah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Afdhul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Yang lantang ngucapin la ilaha illallah, yang lantang. Siapa orang ngucapin la ilaha illallah di saat sakaratul mautnya, di saat dia mau mati, di saat nyawanya mau diambil sama malaikat Israel, maka akan dikasih husnul khatimah oleh Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah. La ilaha illallah.
minal aminin ya rabbal alamin ya muhawwilal ahwal hawil ahwalana wal muslimina ila ahsanil hal wa ya mughalibal qulub wal absar tsabbit qulubana ala dinik wa ta'atik Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa amalan mutakabbalan wa dhamman maghfuran ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya alimas sirri wa najwa najjina wa ahbabana wal muslimina min kulli balwa rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi wasallam walhamdulillahi rabbil. Ini saja dapat Al-Fakih sampaikan, minta maaf minta ridha. Kalau ada salah-salah kata doakan. Habis ini saya mau langsung lanjut ke daerah arah tebing karena ada acara di siang hari ini di pesantren Darul Islah Haul Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Masya Allah, di sini Haul Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Karena di bulan ini banyak para aulia Allah yang pulang ke rahmatullah. Ada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani.